Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Tema renungan saat ini adalah kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam sebuah kesaksian tentang proses pembuatan film The Passion of the Christ, Jim Caviezel, pemeran Yesus, menceritakan betapa beratnya menjalani adegan penderitaan dan penyaliban. Ia mengalami luka dan rasa sakit dalam proses tersebut. Pengalaman itu membuatnya semakin menyadari betapa luar biasanya penderitaan yang Yesus alami. Jika penderitaan dalam sebuah film saja begitu menyakitkan, kita dapat membayangkan betapa berat penderitaan yang sesungguhnya dialami Yesus demi menanggung dosa manusia. Namun yang paling mengagumkan bukan hanya penderitaannya, melainkan sikap hati Yesus ketika menghadapi semuanya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak mengutuk orang-orang yang menyiksanya. Sebaliknya Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Inilah kasih yang tidak biasa. Kasih manusia seringkali bergantung pada perlakuan orang lain. Ketika disakiti, kita mudah marah. Ketika dihina, kita ingin membalas. Ketika dikecewakan, kita memilih menjauh. Tetapi Yesus menunjukkan kasih yang tetap mengampuni, bahkan ketika dirinya disakiti. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sesungguhnya penderitaan yang seharusnya kita tanggung adalah akibat dosa kita. Kita adalah manusia yang tidak sempurna dan seringkali jatuh dalam kesalahan. Namun Yesus mengambil tempat kita. Ia yang tidak berdosa rela menanggung hukuman dosa kita. Ia dicambuk, dihina, diludahi, dipukul, memikul salib, dan akhirnya menyerahkan nyawanya. Semua itu dilakukan karena kasih. Bayangkan seseorang yang menyelamatkan kita dari bahaya besar dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Apakah setelah diselamatkan kita akan melupakan pengorbanannya? Tentu tidak. Kita akan menghargainya dan berusaha menjalani hidup dengan penuh syukur. Demikian pula dengan pengorbanan Kristus. Jangan sampai kita menerima keselamatan, tetapi hidup seolah-olah pengorbanannya tidak berarti. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, darah Kristus yang tercurah mengingatkan kita bahwa dosa bukan sesuatu yang boleh dianggap ringan. Pengorbanannya juga mengajarkan bahwa kasih sejati harus diwujudkan melalui pengampunan, ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan mengasihi sesama. Karena itu marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah menjadi ucapan syukur atas pengorbanan Kristus? Apakah saya masih menyimpan kebencian? Apakah saya sulit mengampuni? Apakah saya masih sengaja hidup dalam dosa? Mari datang kepada salib Yesus
dengan hati yang rendah. Biarlah kasih Kristus mengubah karakter kita. Karena kita telah menerima pengampunan, marilah kita juga belajar mengampuni. Karena kita telah dikasihi, marilah kita belajar mengasihi. Dan karena Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, marilah kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakannya. Jangan pernah meragukan kasih Kristus. Salib adalah bukti bahwa kita sangat berharga di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela menderita, dihina, disakiti dan menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Ampuni kami apabila selama ini kami kurang menghargai pengorbanan-Mu. Ampunilah hati kami yang masih dipenuhi kebencian, kemarahan, kesombongan dan ketidaktaatan. Ajarlah kami untuk hidup dalam pertobatan dan kesetiaan kepada-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, tanamkanlah kasih-Mu dalam hati kami. Mampukan kami mengampuni orang yang menyakiti kami, mengasihi mereka yang berbeda dengan kami, dan melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih Kristus. Tolonglah kami agar pengorbanan-Mu di kayu salib tidak pernah kami lupakan, tetapi menjadi dasar bagi kami untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bagi mereka yang menderita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.